Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Udin Priyatna, mahasiswa STI Dr. KZ Mutakin Purwakarta dengan NIM 011210101092. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang blog dan manfaatnya untuk pembelajaran, di mana untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah IT pembelajaran. Kita langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian blog, fungsi blog, dan juga manfaat dari blog. Apa itu blog? Nah, kita harus mengetahui apa dulu itu blog. Nah, blog itu merupakan singkatan dari web blog. Kemudian blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis langsung. Kemudian blog didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali blog dilengkapi gambar atau link ke website lain. Blog juga adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau pemikiran penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis, yaitu dari konten terbaru ke konten terlama. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu struktur pada blog. Yang pertama yaitu ada header. Nah, header ini biasanya terletak di bagian atas blog. Header berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Kemudian ada yang kedua, navbar. Nah, ini adalah elemen ini biasanya terletak di atas header. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsi dari navbar untuk mempermudah editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Navbar biasanya tidak akan tampil jika diakses oleh user selain pemilik blog tersebut. Kemudian yang ketiga ada main blog. Apa itu main blog? Biasanya terletak di bagian tengah blog. Disinilah tempat di mana postingan blog berada. Pada main blog juga terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, dan insert atau kolom komentar. Kemudian ada sidebar. Nah, pada elemen ini biasanya terdapat popular post ya, atau arsip, dan dapat juga menambahkan widget lainnya seperti kalender, jam, dan widget menarik lainnya. Terletak bisa di kiri atau kanan sebuah blog. Kemudian yang kelima yaitu ada footer ya, terletak paling bawah blog. Biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog, kontak atau form subscribe ya, untuk diisi alamat email. Kemudian ada jenis-jenis blog. Nah, jenis-jenis blog yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu ada blog pribadi, blog profesional, dan juga blog bisnis. Nah, blog pribadi itu konten blog pribadi biasanya sangat bebas, tidak terikat aturan tertentu. Pemilik blog bebas menentukan konten seperti apa yang akan ditulis, biasanya mengenai cerita liburan, pengalaman sekolah, cerita tentang keluarga, atau bahkan tentang cerita asmaranya. Kemudian blog profesional berbeda dengan blog pribadi. Blog profesional memiliki batasan tertentu dalam konten yang diterbitkannya. Biasanya blog profesional berisi konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalitas pemilik blog di suatu bidang. Kemudian ada blog bisnis, yaitu misalnya Anda memiliki toko online yang menjual tas. Anda bisa membuat konten blog yang berkaitan dengan tas seperti tips cara merawat tas, berbahan kampas, atau tips memilih tas yang paling cocok buat Anda. Kemudian manfaat blog dalam pendidikan. Manfaat blog yaitu sebagai media pembelajaran, yang kedua sebagai media informasi dan silaturahmi, yang ketiga sebagai sarana untuk mempromosikan lembaga, yang keempat sebagai rumah belajar dan berbagi guru, yang kelima dapat meringankan tugas dan beban guru dalam mengajar. Kemudian yang terakhir blog dapat diakses oleh siapapun. Dan manfaat untuk media pembelajaran.
pembelajaran yaitu akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi. Kemudian bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Kemudian siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan hal tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada penyedia layanan blog gratis. Di sini saya cantumkan ada 6, ada wordpress.com, ada medium.com, ada pemju.com, ada webs.com, ada blogger.com, ada tumblr.com. Nah, ini yang 6 ini kita bisa akses untuk membuat blog yaitu secara gratis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan bagi tips atau cara tutorial untuk membuat blog atau website ya, menggunakan blogger.com. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.